Ada seorang sultan muda, ada ramalan kuno, dan ada satu kota legendaris yang kejatuhannya mengubah total arah sejarah dunia. Ini bukan cerita biasa. Ini adalah kisah epik Muhammad Al-Fatih dan penaklukan Konstantinopel. Coba deh bayangin, selama 1000 tahun, 1000 tahun loh, ada satu kota yang berdiri kokoh, tak terkalahkan. Namanya Konstantinopel, jantungnya Kekaisaran Bizantium. Ini bukan sekedar ibu kota biasa ya, ini benteng yang luar biasa, gak bisa ditembus. Mau Arab, Persia, Mongol, semuanya mental. Bisa dibilang ini simbol kekuatan yang abadi. Tapi ya namanya juga sejarah, selalu ada kejutan kan? Dan kejutannya ini datang dari seorang pemuda. Usianya baru 21 tahun. Bayangin anak umur 21 tahun berani menantang warisan 1000 tahun itu. Oke, jadi untuk benar-benar paham seberapa hebat pencapaiannya, kita harus ngerti dulu seberapa mustahil sih tantangan yang dihadapi ini. Kita ngomongin tembok Theodosian nih. Ini bukan tembok biasa ya. Ini sistem pertahanan berlapis-lapis. Tebelnya aja 5 meter. Gila kan? Udah gitu, kotanya dikelilingi laut, dijaga sama angkatan laut yang super kuat. Jadi ya wajar aja kalau semua orang mikir menaklukkan kota ini tuh mustahil. Terus, siapa sih pemuda ini? Namanya Muhammad Al-Fatih, dan dia jelas bukan pangeran biasa. Sejak kecil, ayahnya Sultan Murad II udah lihat kalau anak ini spesial. Jadi pendidikannya pun intensif banget. Dia belajar strategi perang, agama, berbagai bahasa, filsafat, bahkan, dan ini yang penting, dia mempelajari setiap detail kegagalan pengepungan Konstantinopel di masa lalu. Dia belajar dari kesalahan orang lain. Nah, yang bikin ini semua makin menarik itu motivasinya. Bukan cuma soal kekuasaan. Gurunya, Syekh Aqs Syamsuddin, itu menanamkan sebuah nubuat di dalam hatinya. Nubuat dari Nabi Muhammad. Jadi, buat Al-Fatih, ini tuh bukan sekedar ambisi militer biasa. Ini sebuah panggilan suci. Sesuatu yang harus dia wujudkan. Oke, jadi motivasinya udah kuat. Sekarang, mari kita lihat gimana dia mewujudkannya. Waktu dia naik tahta di usia 19 tahun, ya banyak yang meremehkan. Anak kemarin sore, mungkin gitu pikir mereka. Tapi di dalam kepalanya, sebuah rencana yang brilian dan radikal udah mulai terbentuk. Al-Fatih itu sadar betul cara-cara lama nggak akan mempan. Jadi dia bikin strategi 3 cabang yang benar-benar revolusioner. Pertama, senjata penghancur yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua, blokade laut total buat memutus pasokan. Dan yang ketiga, sebuah taktik yang kalau kita dengar sekarang aja, kedengarannya gila banget. Nah, ini dia inovasinya. Dia benar-benar ngubah aturan main. Dia pasang meriam basilika dari seorang insinyur bernama Urban. Pelurunya seberat 600 kg. Bayangin daya hancurnya. Terus, buat blokade laut, dia bangun benteng Rumeli Hisari cuma dalam hitungan bulan buat mengunci Selat Bosporus. Genius. Tapi, dari semua rencananya, ini puncaknya. Ini yang paling gila sekaligus paling jenius. Jadi, ada rantai raksasa yang ngeblokir Teluk Tanduk Emas, bikin kapal-kapal nggak bisa masuk. Apa yang Al-Fatih lakukan? Sesuatu yang nggak pernah kepikiran sama siapapun. Dia memerintahkan lebih dari 100 kapalnya ditarik lewat darat, lewat bukit, terus diluncurkan lagi ke air di belakang pertahanan musuh. Coba kalian bayangin jadi prajurit Bizantium. Bangun pagi, lihat ke pelabuhan yang harusnya paling aman, tiba-tiba udah penuh sama kapal musuh. Kagetnya setengah mati kan? Nah, dengan semua persiapan jenius itu, panggungnya udah siap. Tanggal 6 April 1453, pengepungan yang bakal mengubah dunia pun dimulai. Kalau kita lihat perbandingan kekuatannya, ini kayak bumi dan langit, jomplang banget. Cuma sekitar 7.000 pasukan Bizantium ngelawan lebih dari 100.000 tentara Utsmaniyah. Tapi jangan salah, pasukan Bizantium yang dipimpin Kaisar Konstantinus ke-11 ini, mereka bertarung mati-matian. Ini bukan cuma soal mempertahankan kota, tapi mempertahankan peradaban mereka. Pengepungan ini berlangsung selama 53 hari, dan selama itu kota digempur tanpa henti. Dentuman meriam basilika itu katanya sampai mengguncang bumi. Kapal-kapal Utsmaniyah mengepung dari arah yang nggak terduga, yang di Tanduk Emas itu tadi. Bahkan ada pertempuran sengit di terowongan-terowongan bawah tanah. Pokoknya, kedua pihak benar-benar berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan inilah titik puncaknya. Tanggal 29 Mei 1453, sebelum fajar menyingsing, Al-Fatih melancarkan serangan habis-habisan, serangan total. Dan ternyata ada satu gerbang kecil namanya Kerkoporta yang nggak terkunci. Lewat situlah pasukan Utsmaniyah berhasil menyusup masuk.
Di tengah kekacauan itu, Kaisar Konstantinus XI gugur, bukan sebagai kaisar di istananya, tapi sebagai prajurit biasa di medan perang. Dan akhirnya, bendera Utsmania pun berkibar di atas kota. Perangnya mungkin udah dimenangkan, tapi cerita tentang Al-Fatih belum selesai. Justru disinilah karakter dia yang sesungguhnya sebagai seorang pemimpin mulai bersinar. Karena ini bukan lagi tentang menaklukkan, tapi tentang membangun. Alih-alih balas dendam yang biasanya terjadi setelah penaklukan, Al-Fatih justru menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Dia langsung menghentikan penjarahan. Dia menjamin keselamatan semua warga sipil, nggak peduli agamanya apa. Dia bahkan menyatakan kebebasan beribadah untuk semua. Hebatnya lagi, dia melindungi gereja ortodoks dengan menunjuk pemimpin baru bagi mereka. Ini langkah yang sangat-sangat nggak biasa untuk ukuran zaman itu. Dan kutipan ini benar-benar merangkum siapa dia. Dia tahu kapan harus jadi pejuang yang gigih, dan kapan harus jadi negarawan yang mengulurkan tangan. Dia paham betul kalau kemenangan sejati itu bukan soal menghancurkan musuh, tapi soal membangun peradaban baru yang adil dan makmur buat semua. Lalu, apa dampaknya dalam jangka panjang? Gimana warisan Al-Fatih ini akhirnya ikut membentuk dunia yang kita kenal sekarang? Di bawah kepemimpinannya, kota yang tadinya hampir mati itu terlahir kembali. Namanya jadi Istanbul. Dan dia nggak main-main, dia mengubah Istanbul jadi pusat baru ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan Islam. Seniman, ilmuwan, pedagang dari seluruh penjuru dunia datang ke sana. Kota itu hidup lagi, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Salah satu inovasinya yang paling keren adalah sistem Millet. Ini adalah sistem hukum yang super cerdas. Intinya, setiap komunitas agama, entah itu Kristen atau Yahudi, dikasih otonomi. Mereka boleh ngurus urusan internal mereka sendiri. Hasilnya, masyarakat yang sangat beragam bisa hidup berdampingan dengan damai. Keren banget kan? Dan semua pencapaian luar biasa itu, dia lakukan dalam hidup yang relatif singkat. Muhammad Al-Fatih wafat tahun 1481, di usia 49 tahun. Tapi dalam 49 tahun itu, warisannya udah terukir kuat. Bukan cuma sebagai seorang penakluk, tapi sebagai pembangun bangsa, pembuat hukum, dan seorang visioner sejati. Kisah Al-Fatih ini jadi bukti ya, kalau usia muda itu bukan penghalang buat melakukan hal-hal besar. Dan kemenangan sejati itu diukurnya dari apa yang kita bangun, bukan apa yang kita hancurkan. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Kalau di zaman kita sekarang, siapa ya yang berani punya mimpi dan keberanian sebesar itu?